warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di portal edukasi digital Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Pada kesempatan ini kami akan mengulas topik tentang kebersihan tangan. Healthcare Associated Infection atau kita sebut HAIS, atau kita bisa sebut dengan, kalau dulu kita menyebutnya dengan infeksi nosokomial. Hal ini menjadi masalah di fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Apa yang terjadi seandainya HAIS kita meningkat? Yang akan terjadi adalah loss meningkat, biaya meningkat, kerugian terhadap rumah sakit dan pasien, kecatatan, kematian, tuntutan hukum, dan citra rumah sakit akan menurun. Hal ini dapat kita cegah dengan melakukan kebersihan tangan atau hand hygiene. Hand hygiene merupakan pilar utama dalam PPI, komponen sentral dari pasien safety, sederhana namun efektif mencegah HAIS, menciptakan lingkungan yang aman, pelayanan kesehatan yang aman, bagian dari kewaspadaan standar. Pengertian hand hygiene atau kebersihan tangan adalah tindakan membersihkan tangan dengan tepat dan benar yang dapat dilakukan dengan cara melakukan hand scrub dengan cairan berbasis alkohol, dilakukan bila tangan tidak kelihatan kotor. Mencuci tangan dengan sabun dan air bila tangan tampak atau terasa kotor, terkontaminasi dengan darah maupun cairan tubuh, dan bila berpotensi membentuk spora kuman. Apa tujuan kita melakukan hand hygiene? Yang pertama, untuk memutus mata rantai mikroorganisme melalui tangan. Yang kedua, mencegah kolonisasi patogen pada pasien, termasuk yang multiresisten. B. Penyebaran patogen ke area perawatan. C. Infeksi yang disebabkan oleh kuman endogen. D. Kolonisasi dan infeksi pada petugas kesehatan. Mengapa kita harus melakukan hand hygiene atau kebersihan tangan? Tangan petugas kesehatan seringkali menjadi media transmisi kuman patogen dari pasien ke pasien. Kebersihan tangan yang baik terbukti dapat menurunkan insiden infeksi yang didapat di rumah sakit atau yang kita sebut Healthcare Associated Infection atau HAIS. Kita akan melihat transmisi kumannya bagaimana. Tangan adalah sumber transmisi kuman patogen. Transmisi kuman patogen dari pasien ke pasien yang lain dapat terjadi melalui 5 tahap. Tahap yang pertama, mikroba terdapat di kulit pasien dan lingkungan sekitar pasien. Pasien terbaring di tempat tidur mempunyai koloni bakteri Koki gram positif di hidung, perineal, inguinal, aksila, dan lengan atas. Permukaan di lingkungan dekat dengan pasien terkontaminasi oleh bakteri Koki gram positif. Transmisi tangan tahap kedua adalah transfer mikroba dari pasien ke petugas kesehatan. Kontak antara tenaga kesehatan dan pasien menyebabkan transmisi silang bakteri Koki gram positif dari flora pasien yang berpindah ke tangan tenaga kesehatan. Transmisi tangan tahap ketiga, mikroba bertahan dan memperbanyak diri di tangan petugas kesehatan. Setelah kontak dengan pasien dan atau lingkungan yang terkontaminasi, mikroba dapat bertahan di tangan selama beberapa waktu, dalam kurung atau 2-60 menit. Bila tidak melakukan hand hygiene atau kebersihan tangan, perawatan yang lama dapat meningkatkan derajat kontaminasi. Transmisi tangan tahap keempat, cuci tangan yang tidak benar. Cuci tangan yang tidak benar dapat menyebabkan tangan tetap terkontaminasi. Pada kasus ini, bakteri gram positif. Kegagalan dalam melakukan hand hygiene menyebabkan transmisi silang bakteri antar pasien. Transmisi tangan tahap kelima, kegagalan hand hygiene menyebabkan transmisi silang antar pasien.
Transmisi tangan tahap kelima, sambungan kontak langsung dengan pasien. Alat-alat yang dipakai pasien dapat menyebabkan transmisi silang juga. Apakah tangan Anda bersih? Siapa yang wajib melakukan kebersihan tangan atau hand hygiene? Setiap orang yang kontak langsung dengan pasien seperti dokter, perawat, petugas kesehatan lainnya, fisioterapi atau laboratorium. Setiap orang yang ada kontak dengan pasien meskipun tidak secara langsung seperti ahli gizi, farmasi, dan petugas teknik. Setiap personil yang berkontribusi dengan prosedur yang dilakukan terhadap pasien. Setiap orang yang bekerja di rumah sakit. Teknik melakukan hand hygiene atau kebersihan tangan, yang pertama sekali kita harus melihat persiapan. Sebelum melakukan kebersihan tangan, pastikan aksesoris, cincin, termasuk cincin kawin, gelang, arloji tidak dipakai. Karena penelitian membuktikan kulit di bawah perhiasan terjadi kolonisasi yang berat, sulit dibersihkan atau didekontaminasi. Memakai perhiasan juga akan sulit dalam memakai sarung tangan. Hal apa yang harus kita perhatikan di dalam kebersihan tangan atau hand hygiene? Jaga kuku selalu pendek dan bersih. Jangan memakai perhiasan, kuku palsu, kutek. Jangan mencuci sarung tangan saat menggunakan di antara pasien. Tidak dianjurkan pakai handuk yang dipakai berulang atau tisu roll. Tidak boleh menambahkan sabun cair atau antiseptik sebelum habis benar. Sebelum mengisi, bersihkan dispenser terlebih dahulu hingga bersih dan keringkan. Pilih sabun antiseptik yang bersifat rendah iritatif. Untuk menghilangkan risiko terbakar, tapi hal ini jarang terjadi, tangan harus benar kering dari alkohol atau hand rub sebelum menyentuh pasien atau lingkungan, bisa juga peralatan pasien. Lotion untuk meminimalisir iritasi dermatitis kontak. Setelah melakukan kebersihan tangan, tidak menyentuh permukaan lingkungan sebelum melakukan tindakan. Adapun 5 saat melakukan praktek kebersihan tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Hand hygiene atau kebersihan tangan segera saat mendekati pasien. Sebelum menyentuh pasien, dilakukan di antara kontak dengan area perawatan dan kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan yang aseptik. Hand hygiene segera sebelum menyentuh bagian tubuh pasien yang berisiko infeksi. Dilakukan setelah kontak dengan area perawatan dan zona pasien, termasuk pasien dan lingkungannya, dan prosedur lain yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan membran mukosa, kulit, non-intak atau alat invasif. Yang ketiga, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Hand hygiene atau kebersihan tangan segera setelah menyentuh cairan tubuh dan setelah melepas sarung tangan. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Setelah menyentuh pasien, sebelum menyentuh lingkungan di area perawatan. Yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Setelah menyentuh objek apapun atau furniture di sekitar pasien, tanpa menyentuh pasien sebelum menyentuh objek di atas atau area perawatan. Kebersihan tangan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memakai hand scrub berbasis alkohol dengan waktu 20-30 detik. Yang kedua, memakai sabun dan air yang mengalir dengan waktu 40-60 detik. Langkah keduanya sama. Bagaimana cara kita melakukan kebersihan tangan yang 6 langkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggosok telapak tangan dari kelingking ke arah jempol. Yang kedua, menggosok punggung tangan.
Yang ketiga, menggosok celah-celah jari. Yang keempat, mengunci jari. Yang kelima, menggosok ibu jari. Keluarkan jempol, gosok mulai dari atas dengan memutar. Jempol satu lagi, sama. Langkah yang keenam, menggosok ujung jari dari arah kelingking ke jempol juga. Tangan satu lagi, selesai. Kemudian setelah kita melakukan kebersihan tangan, kita harus perhatikan pengeringan. Mengeringkan tangan setelah mencuci tangan sangat penting. Keringkan tangan dengan handuk kertas. Jika tidak tersedia gunakan handuk tangan sekali pakai. Handuk tangan harus tetap dalam kondisi bersih, tidak terkontaminasi. Adapun fasilitas hand hygiene yang harus kita lengkapi, yang pertama air yang mengalir, kemudian ada hand scrub, bisa berbasis chlorhexidine, bisa juga. Kesimpulan, hand hygiene merupakan suatu prosedur yang penting dalam mencegah HIV, wajib dilakukan oleh setiap petugas di rumah sakit. Hand hygiene dapat dilakukan dengan mencuci tangan di air yang mengalir jika tangan tidak kelihatan kotor, dan menggosok tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol jika tangan tidak tampak kotor. Untuk meningkatkan kepatuhan hand hygiene diperlukan fasilitas, edukasi, dan pemantauan secara terus-menerus, serta hasil audit kepatuhan di-feedbackkan ke unit kerja masing-masing. Demikianlah pemaparan kami dari Komite PPI Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.